Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Selalu dakwah Ahlussunnah dituduh suka membid'ah-bid'ahkan orang. Ya, suka menyalah-nyalahkan orang. Dan mereka menganggap hanya merekalah yang paling benar. Yang lain semuanya sesat, yang lain semuanya menyimpang. Ya, yang tidak ikut kelompoknya semuanya kafir, semuanya penghuni neraka jahanam. Ini yang disebarkan di luar sana. Maka kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sebagian mereka ya termakan isu. Ya benal kiram ala tadnu fatubsira ma qad ahdatsuka famara'in kaman sami'a. Wahai saudaraku yang mulia, mendekatlah. Maka apa yang tersebar di tengah-tengah umat Islam, apa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, ya tentang diri kami, sesungguhnya orang yang mendengar beda dengan apa yang orang yang melihat. Pertama kami menjawab, Islam adalah agama yang sempurna. Segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam agama Islam itu telah dijelaskan dan diterangkan oleh Nabi SAW. Dan segala sesuatu, perkara-perkara yang akan bisa menghancurkan seseorang, dunia dan akhiratnya, juga telah diingatkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ma min nabiyyin illa yadulu ummatahu ila khairin ma ya'lamulah, wa ma min nabiyyin illa hadhara ummatahu min syarrin ma ya'lamulah. Tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi tersebut telah menunjuki jalan kebaikan apa yang diketahui kepada umatnya. Dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali telah mengingatkan umatnya dari jalan-jalan kejelekan apa yang telah dia ketahui. Sehingga semua jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah itu adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang gamblang dan tidak tersembunyi sedikit pun kecuali bagi orang-orang yang memang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha." Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, yang mana malamnya itu bagaikan siangnya, kata Rasulullah. Jangankan perkara ibadah, jangankan perkara ya zikir, selawat atau lain sebagainya. Urusan ya cebok di toilet telah datang rinciannya kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ada seseorang bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Ya Salman, hal allamakum nabiyyakum minal khara'ah?" Ya Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian bagaimana kalian cara cebok? Iya. Nabi kami melarang kami cebok dengan tangan kanan, Nabi kami melarang kami cebok menghadap kiblat, dan Nabi kami melarang kami cebok dengan tulang belulang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau buang hajat di dalam toilet, ya, itu ternukilkan hadisnya kepada kita. Buang hajat dalam kamar tersembunyi dalam toilet. Disebutkan hadisnya di Bukhari dan Muslim. Raqaitu ila baiti Hafsah. Kata Ibnu Umar, suatu hari aku naik ke rumah Hafsah. Tiba-tiba aku melihat Nabi SAW, beliau membuang hajat membelakangi kiblat. Dalam bangunan pada waktu itu. Iya. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW yang belum pernah dilihat oleh para sahabat Nabi, para sahabat pasti akan bertanya kepada Rasul SAW. Suatu hari Nabi SAW salat. Beliau berkata, Allahu Akbar. Sakata hani'atan. Kemudian beliau diam sejenak. Selesai salat, para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi antum kan salat. Setelah bertakbir antum diam. Apa yang kau baca ya Rasulullah?" Ditanya oleh para sahabat Nabi. Kata Rasulullah, "Tadi aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib ila akhir doa iftitah." Sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dijaharkan oleh Nabi, ternukilkan kepada kita. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pada waktu itu beliau sedang salat. Tiba-tiba dalam salat beliau berkata, "Al-anuka bila'natillah." Sesungguh aku melanat engkau dengan laknatnya Allah. Dalam salat beliau.
Kemudian selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami belum pernah mendengar engkau membaca ini dalam sholatmu ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tadi ada syaitan yang menggangguku sholat. Kalau seandainya bukan doa Nabi Sulaiman, niscaya aku akan mengikat dia di pojok masjid supaya kalian lihat dia. Kata Rasul SAW. Iya. Pernah suatu hari Rasulullah SAW selesai sholat. Ya, yang biasanya ketika beliau selesai sholat, beliau menghadap ke makmumnya. Tiba-tiba suatu hari, di luar kebiasaan beliau, keluar dari rumah, dari masjid. Beliau segera bergegas menuju ke rumahnya. Kemudian beliau kembali. Dan beliau menginformasikan, tadi aku dalam sholat teringat ada sedekah yang belum aku bagikan. Jadi segala gerak-gerik yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu semuanya telah ternukilkan kepada kita. Maka maksudnya para hadirin dan hadirat, apa yang ingin saya sampaikan tadi? Ya, Islam ini adalah agama yang sempurna. Ketika seseorang menambah sesuatu ke dalam Islam, yang itu bukan bagian dari Islam, maka secara otomatis akan ketahuan itu bukan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Karena Islam adalah agama yang bereferensi. Islam adalah agama yang memiliki rujukan. Ketika Anda beragama, beramal dengan sebuah amalan, yang kemudian Anda menisbatkan itu kepada Nabi SAW, ya, maka itu pasti ada rujukan yang bisa kita buka. Pasti ada. Di Sahih Bukhari kah, di Sahih Muslim kah, di Sunan Abu Daud, di Sunan Tirmidzi, di Sunan Ibnu Majah, di Sunan An-Nasa'i, atau di Muwatta Imam Malik, atau di Musnad Imam Ahmad, pasti ada. Atau mungkin cari masalah apa? Masalah itikaf. Di semua buku hadis atau mendapatkan pembahasan itikaf. Kapan Rasul keluar, kapan Rasulullah masuk, apa saja yang dilarang untuk beritikaf, apa saja yang disunahkan untuk beritikaf. Semuanya detail dibahas. Iya, begitu juga dalam pembahasan berkurban, menyembelih hewan. Di kitab apa saja yang saya sebutkan tadi, ditambah dengan kitab-kitab fikih, antum akan mendapatkan semua pembahasan ulama di situ. Bagaimana kalau seandainya hewannya lari? Iya, padahal dia sudah niat itu akan disembelih untuk hari raya kurban. Apakah dia harus mengganti hewan yang lainnya? Iya, nah bagaimana kalau seandainya dia membeli hewan yang hewan sempurna sesuai dengan syarat untuk menyembelih, tiba-tiba satu hari sebelum Ramadan, sebelum Lebaran untuk disembelih, tiba-tiba hewannya masuk ke got, patah kakinya. Apakah dia harus mengganti hewan yang lainnya atau dia cukupkan hewan tersebut? Dibahas oleh para ulama. Karena itulah bagian dari Islam yang dibutuhkan untuk penerangannya. Tapi kalau kita mau mencari adab-adab khurut misalnya. Tahu ada adab khurut? 3 hari misalnya di masjid ini, adab-adabnya 1, 2, 3, 4. Antum coba buka Sahih Bukhari, ada enggak? Buka Sahih Muslim, ada atau enggak? Buka Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, buka Muwatta Imam Malik, buka Musnad Imam Ahmad. Enggak pernah antum dapatkan. Ya, ada namanya macam-macam lah istilah-istilahnya. Enggak pernah kita dapatkan. Jadi maksud yang ingin saya sampaikan, Islam ini sebenarnya simpel sekali untuk kita mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Jelas? Ya. Nah, ketika Islam itu merupakan sesuatu perkara yang jelas dan gamblang, maka tidak ada masalah bagi seseorang untuk mengatakan bahwasannya ini merupakan jalan yang benar dan selain daripada inilah jalan yang batil. Selama dia bisa mendatangkan hujjah dari Al-Quran dan selama dia bisa mendatangkan hujjah dari sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka berkata, tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali hanya orang Yahudi dan hanya orang-orang Nasara. Itu pengakuan mereka. Kami yang tahu yang masuk surga. Nasrani berkata, enggak, kami yang masuk surga. Kalian masuk neraka semuanya. Ya. Lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Itu hanya sekedar angan-angan mereka saja kata Allah. Kemudian Allah mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti, datangkan dalil kalau seandainya apa yang kalian ucapkan adalah benar. Silahkan Anda mengaku Anda benar. Silahkan Anda mengaku Anda yang paling benar selama Anda bisa mendatangkan hujjah dari Al-Quran dan Anda mendatangkan hujjah dari sunnah Rasul SAW. Nah, selama Anda tidak
bisa mendatangkan hujah dari Al-Quran, dan tidak bisa mendatangkan hujah dari sunnah, maka itu cuma sekedar angan-angan Anda seperti mana angan-angan orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Bisa difahami? Sehingga yang benar itu bukan kita, tapi yang benar adalah Al-Quran dan sunnah. Siapa yang berpegang di atas Al-Quran dan sunnah, maka dia pasti akan benar. Anda mengkritik pemerintah, mencela pemerintah, ya, demonstrasi mencaci maki pemerintah di jalan, Anda salah. Loh, Anda jangan salah-salahkan orang dong. Hanya menganggap dirinya saja yang benar, hanya menganggap dirinya saja yang paling masuk surga. Kita tidak mengatakan kita yang benar, kita tidak mengatakan kiri saja yang masuk surga, tetapi perbuatan Anda salah bukan karena menyelisih ucapan saya, bukan menyelisih ucapan guru saya, bukan menyelisih ucapan guru-guru saya, tetapi ucapan Anda salah karena menyelisih ucapan Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man ra'a min amiri syai'an yukrihu falyasbir." Kalau seandainya engkau melihat sesuatu yang kau benci dari pemimpinmu, maka hendaknya kau bersabar. Itu kata Nabi, disuruh bersabar, bukan disuruh teriak-teriak di jalan. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Kalau seandainya saya menisbatkan sesuatu hanya kepada ucapan saya, hanya kepada ucapan guru saya, dan saya tidak mendatangkan dalil dari Al-Quran, saya tidak mendatangkan dalil dari sunnah Rasulullah, maka tunggu setelah sah Anda mengatakan kami adalah orang yang paling mengaku dirinya sendiri benar. Tapi yang kita katakan bukan ucapan kita, tapi ucapan Nabi SAW. Dan hadis-hadis yang sangat banyak. Silakan baca Kitabul Fitan dalam Sahih Bukhari. Silakan baca Kitabul Fitan dalam Sahih Muslim. Hadis yang begitu banyak dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan silakan baca sejarah para sahabat Rasulullah. Datang orang-orang kepada Anas bin Malik, yang mereka mengadu terhadap kezaliman Hajar bin Yusuf. Iya, di mana Hajar bin Yusuf mengakhirkan sholat dari waktunya, membunuh banyak para ulama. Iya, ketika mereka datang kepada Anas bin Malik berkata, "Ya, la ya'ti zamanun illa ba'du syarrun minhu. Isbiru hatta talqauni fil haud. Hakadha sami'tuhu min nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Sabar kalian sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haud nanti. Demikian aku dengar dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sampaikan. Kita tidak mendatangkan pendapat kita, kita tidak mendatangkan pemikiran kita, tetapi sesuatu yang kita datangkan adalah ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga kalau seandainya kamu hari ini beramal, kamu sekarang beramal, mengajak manusia dengan amalan, mengajak manusia kepada pemikiran, mengajak kamu taklim setiap hari, setiap malam, kamu yakin nggak benar? Kalau kamu nggak yakin benar, ngapain ente berdakwah? Ente mengajak kepada sesuatu yang ente sendiri nggak yakin benar, gimana ente bisa meyakini orang? Kan gitu kan? Jangan menganggap diri sendiri benar. Allah yang paling tahu siapa yang benar. Lah kalau ente saja nggak pede, kalau ente benar, ngapain juga ente dakwah? Mendingan ente masak di rumah. Kan begitu. Secara lisan dia akan mengatakan demikian, tetapi secara amalan dia mengaku dirinya lah yang paling benar. Karena tidak ada satu kelompok pun kecuali dia akan mengaku dirinya yang paling benar, pasti. Ketika dia menyalah-nyalahkan orang lain, kenapa? Karena dia mengaku dia yang paling benar, kan gitu. Kalau enggak, kan dia enggak akan menyalahkan orang lain. Anda jangan salah-salahkan orang lain. Sedang menyalahkan orang lain, tidak? Sedang kan? Berarti dia sedang menganggap dirinya yang benar kan? Betul atau tidak? Iya, makanya silahkan Anda mengaku Anda benar. Ini silakan mengaku benar, silahkan. Tapi yang paling penting setiap pengakuan Anda harus mendatangkan dalil dari Al-Quran dan juga datang dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau Anda tidak mendatangkan dalil, kayaknya, sepertinya, kayaknya gini lebih bagus, sepertinya gini lebih bagus, udah itu tidak mencukupi sebuah kebenaran. Itu adalah menurut logika Anda. Dan logika Anda itu tidak bisa menjadi standar sebuah kebenaran. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya sering memberikan logikanya begini. Ya, ada seseorang kuliah di arsitek. Selama 5 tahun dia kemudian jadi sarjana. Ya. Kemudian saya menyampaikan sebuah teori begini. Saya akan membangun sebuah masjid 3 lantai. Ya. Nah, masjid yang akan saya bangun dengan konsep baru ini, saya tidak akan pakai pondasi. Saya hanya pakai tiang-tiang saja. Ya, nanti saya akan ikat di keliling masjid dengan tangga-tangga sebagai penyangga. Antum yang kuliah di arsitek, kira-kira apa komentar antum?
Hah? Wah itu salah Pak, nggak benar teori seperti itu, nggak mungkin. Nggak mungkin sebuah bangunan ada 2 lantai tanpa ada pondasi, nggak mungkin. Salah itu teorinya, nggak benar itu teori. Masya Allah ilmu dunia yang diajarkan oleh manusia, yang belajar hanya 4 tahun. Dia bisa tahu kalau seandainya orang yang ingin membangun sebuah bangunan tanpa pondasi itu salah, itu keliru. Kan seperti itu. Masa Al-Quran 30 juz, hadis Rasulullah ribuan banyaknya, Rasulullah berdakwah 23 tahun, masa nggak tahu mana yang benar, mana yang salah? Gimana kira-kira? Masuk akal atau tidak? Jadi Al-Quran yang Allah turunkan 30 juz, Rasulullah yang diutus selama 23 tahun, kemudian kesimpulannya apa? Nggak ada yang tahu mana Islam yang paling benar. Bukankah ini bentuk celaan kepada Allah secara tidak langsung? Bukankah ini bentuk celaan kepada Rasul secara tidak langsung? Rasulullah berdakwah 23 tahun tidak bisa memberikan petunjuk kepada kami mana petunjuk yang benar. Rasulullah tidak bisa memberikan kepada kami mana jalan yang akan menyampaikan kami kepada Allah. Masa seorang dosen bisa melahirkan seorang arsitek yang dia tahu bangunan salah, dia tahu bangunan yang benar. Masa Rasulullah nggak bisa menciptakan para sahabat dan ulama-ulama yang datang setelah para sahabat Nabi yang mengerti mana jalannya Rasul dan mana yang bukan jalannya Rasul? Ini secara logika. Bisa difahami para hadirin dan hadirat? Ya, kita beli lemari di toko lemari. Ya, terkadang lemarinya cuma dikasih besi-besi saja. Ya, cuma dikasih 1 lembar kertas. Ya, besi 1 pasang ke besi 3. Besi 3 pas colok ke besi 7. Besi 7 colok ke besi 20. Tiba-tiba jadi lemari. Cuma 1 lembar kertas. Bisa kita mendirikan lemari. Masa Al-Quran 30 juz nggak tahu jalan yang benar mana, jalan yang salah yang mana? Hah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memberikan petunjuk, kemudian kita nggak tahu mana petunjuk yang benar dari Rasulullah dan mana petunjuk yang tidak benar dari Rasulullah. Permasalahannya para hadirin, bukan petunjuk itu tidak jelas, tetapi hawa nafsu yang ada di dalam hati itu yang jadi masalahnya.